Di balik bangunan cantik dan jalan mulus, ada aroma rasisme yang tak pernah hilang dari Eropa. Bangunan tua di Eropa memang indah, jendela-jendela besar bergaya barok, jalanan batu berliku yang tampak seperti di dalam buku dongeng, dan gedung-gedung bersejarah yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun lalu. Semua terlihat elegan, klasik, dan sempurna untuk Instagram. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat di kamera. Sesuatu yang tidak tertangkap oleh cahaya matahari atau lampu-lampu malam yang hangat. Ada aroma rasisme yang masih membekas, meski tak diucapkan. Dan itulah wajah kota-kota Eropa yang jarang dibicarakan. Saya pertama kali merasakannya di sebuah kafe kecil di pinggiran kota Paris. Barista tersenyum pada pelanggan sebelumnya, seorang wanita kulit putih lokal, dan menyambutnya dengan ramah. Tapi saat saya melangkah maju, wajahnya berubah datar. Senyum menghilang. Ia bahkan tidak menatap mata saya saat bertanya, "Qu'est-ce que tu veux?" Apa yang kamu inginkan? Nada suaranya datar, tanpa ekspresi. Mungkin saya hanya berasumsi. Mungkin dia lelah. Tapi perasaan itu terus berulang. Rasisme di kota-kota Eropa bukan selalu berupa teriakan atau kekerasan, tapi terasa dalam bentuk diam yang menusuk. Eropa suka memamerkan keterbukaannya, tapi kenyataannya, keterbukaan itu sering hanya berlaku untuk mereka yang berkulit putih, beraksen lokal, atau terlihat seperti kami. Sementara, bagi yang lain orang Asia, Afrika, Timur Tengah, bahkan Eropa Timur selalu ada pagar tak kasat mata yang membatasi. Kita mungkin dipersilakan masuk, tapi tidak benar-benar disambut. Saya berbicara dengan seorang teman dari Nigeria yang tinggal di Roma. Ia lulusan universitas ternama, fasih berbahasa Italia, dan bekerja sebagai arsitek. Tapi setiap malam ia pulang, selalu ada yang mengamati lebih lama, atau penjaga toko yang mengikuti dari belakang seolah-olah ia pencuri. Di sini, aku punya gelar, tapi aku tetap dianggap bayangan, katanya. Begitu juga teman saya dari India yang tinggal di Praha. Ia bilang, kadang rasanya aku bukan manusia di mata mereka, cuma pengganggu pemandangan. Dan saya mulai sadar, kota-kota ini dibangun dengan standar kecantikan yang sangat modern. Tidak hanya secara arsitektur, tapi juga secara sosial. Tapi, semua yang berbeda dianggap asing. Dan keasingan itu dianggap ancaman. Ironisnya, banyak kota Eropa modern berdiri di atas sejarah kolonialisme. Bangunan-bangunan megah itu dibangun dengan kekayaan yang dulu dirampas dari negara lain. Tapi saat orang dari negara-negara itu datang mencoba hidup, belajar, bekerja, mereka dianggap beban. Kami ingin rempahmu, tapi bukan kulitmu. Museum-museum yang memamerkan seni eksotis dari Asia dan Afrika jarang menceritakan kisah bagaimana artefak itu dicuri. Mereka merayakan estetika tapi menghapus sejarah, sama seperti mereka menyambut turis, tapi menolak kehadiran migran sebagai tetangga. Tentu, tidak semua orang di Eropa rasis. Banyak juga yang ramah, terbuka, dan hangat. Tapi masalahnya bukan pada individu. Masalahnya adalah struktur. Sistem yang membuat orang asing lebih sulit mendapatkan tempat tinggal. Media yang terus menggambarkan imigran sebagai ancaman. Dan yang lebih menyakitkan adalah rasa takut untuk mengeluh. Karena ketika seseorang bicara tentang rasisme, jawaban yang sering muncul adalah, "Tapi kamu pasti salah paham. Kami orang Eropa tidak rasis. Kami toleran." Padahal, rasa sakit yang tidak diakui akan terus tumbuh diam-diam. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, berhenti mengidealkan Eropa hanya dari foto Instagram. Kota yang indah belum tentu ramah. Bangunan tua yang mempesona bisa menyimpan sejarah gelap. Keheningan jalan malam bisa berarti banyak hal. Bukan hanya romantis, tapi juga eksklusif. Kedua, akui kenyataan bahwa diskriminasi masih ada. Tak perlu defensif.
tak perlu malu, tapi hadapi. Dengarkan. Biarkan orang-orang yang mengalami bercerita tanpa disangkal atau dibungkam. Ketiga, bagi kita yang berkunjung atau tinggal sementara, jangan hanya jadi tamu yang diam. Kita bisa tetap menghormati budaya lokal tanpa kehilangan identitas sendiri. Kita bisa membangun ruang-ruang yang inklusif, bahkan dari obrolan kecil, senyuman hangat, atau sekadar keberanian untuk menatap dan menyapa. Akhirnya, kota-kota ini tetap bisa dicintai. Saya sendiri masih kembali ke Eropa. Saya masih menikmati matahari terbenam di atas jembatan Charles di Praha, atau duduk diam di taman musim gugur di Vienna. Tapi kali ini, saya datang dengan mata terbuka, karena keindahan sejati tidak hanya soal bangunan dan jalanan, tapi bagaimana kota itu memperlakukan mereka yang berbeda. Dan selama masih ada pintu yang hanya terbuka untuk sebagian orang, maka rasisme itu akan tetap ada. Aroma rasisme yang halus tapi nyata, yang tidak tercium oleh semua orang, tapi meninggalkan luka bagi yang mengalaminya.